Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Yulani. Nah, hari ini kita akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila berkaitan tema Pancasila sebagai sistem etika. Sekarang kita sudah bersama narasumber pertama kita. Nah, perkenalkan dulu Pak. Oke, baik. Nama saya Solin Samsul, biasa dipanggil Pak Sawal. Saya adalah seorang guru jurusan IPS dan saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Kupang. Oke, kita mulai pertanyaannya ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Pancasila sebagai ideologi bangsa juga menjadi sistem etika. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Sistem etika dalam hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya alasan di mana Pancasila ini terbentuk itu kan punya sejarah yang cukup panjang. Terutama dalam pada saat pembentukan BPK itu kan sebenarnya sila pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di situ ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para penduduk masuk. Artinya di sini Soekarno itu paham betul tuh tentang bagaimana tuh aturan dalam Islam dalam menjalankan sebuah kepemimpinan, apalagi untuk para pemerintah kaum Marok. Soekarno paham betul bagaimana memimpin dengan berlandaskan tentang agama, makanya sampai akhirnya diproteskan sama Indonesia bagian timur, artinya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun diubah, kata ketuhanan di situ itu sudah mewakili semua yang integritasnya itu menuju ke moral. Artinya setiap kepemimpinan, setiap kebijakan, pola dari aturan, kalau memang mengikuti Pancasila itu tidak akan terjadinya pergeseran atau konflik dengan kalangan yang lain karena memang sudah final. Jadi sesuatu yang seharusnya kita bersyukur di situ karena memang final dari Pancasila ini bagus. Kalau diterapkan dengan betul-betul maka etika saling singgung menyinggung itu mungkin tidak akan terjadi di negara kita karena memang bagus sekali Pancasila untuk diterapkan sesuai dengan koridornya tanpa ada kepentingan Selanjutnya Pak, untuk menjadi bangsa yang hebat, tentunya kita perlu menerapkan etika dalam setiap aktivitas kita. Menurut Bapak, bagaimana sih cara kita menerapkan etika dalam aktivitas kita, masyarakat, dan dalam kita bernegara? Oke, baik. Dalam etika mungkin kita ambil lebih cenderungnya yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kalau di ngomong tentang etika di lingkungan masyarakat, ini masih ada kaitannya dengan yang pertanyaan pertama tadi, yaitu masih menyangkut tentang Pancasila. Terlepas dari apa yang terkandung di dalam nilai Pancasila, sebenarnya di Indonesia kita sebagai orang-orang yang kita macamnya, kita banyak sukunya, banyak agamanya, ini tentu sudah diperhatikan oleh orang-orang terdahulu. Bila perlu kita katakan moyang kita, termasuk juga tata krama dalam hal yang bersifat tradisional. Makanya sampai ada kultur yang mengatakan bahwa Indonesia itu sudah tata krama. Jadi inilah menjadi dasar yang harus dipegang terus. Mungkin kalau sekarang kita ngomong dalam hal ini kan saya beragama Islam nih. Contohnya kayak kultur tradisional yang dimana di situ menitikberatkan pada tata krama atau bahasa Jawanya unggah-ungguh. Nah, itu tinggal kita gabungkan lagi, komplekskan lagi dengan agama kita. Jadi sangat-sangat sinkron, sangat bagus sekali. Di mana adab di dalam Islam dengan tata krama tradisional itu kedua-duanya sangat kompleks, saling melengkapi, tinggal kita kembangkan saja. Dan ini kalau dipegang oleh setiap orang, maka penerapannya terhadap masyarakat itu sesuatu yang baik, bagus sekali. Tidak akan terjadi yang namanya tidak toleransi, itu tidak akan terjadi karena ini semua diajarkan
dan membudaya dari dulu. Mungkin saja yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita atau orang tua kita itu terjadi pergeseran di zaman berikutnya. Jadi tidak heran lagi kalau kebanyakan orang yang hidup di zaman sekarang itu seperti kehilangan adat, kehilangan tata krama yang sebenarnya itu sudah ada di tahun-tahun sebelumnya atau di nenek moyang kita di zaman dulu itu sudah diajarkan. Nah, jadi bagaimana cara beradab kalau kita lihat di Pancasila di alinea keempat. Kalau di dalam masyarakat yang paling condong itu paling banyak itu di alinea keempat, di mana kita di daerah yang majemuk tentu itu membutuhkan yang namanya musyawarah. Kita membutuhkan namanya musyawarah, saling diskusi, saling menghargai pendapat. Ini sudah diterapkan lagi, dikembalikan lagi. Dan di luar kita tidak boleh punya kepentingan tertentu yang dimana karena kepentingan kita merusak etika. Kepentingan kita ini kita masukkan itu bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk semua kalangan masyarakat. Artinya kita beretika tujuannya untuk menyatukan semua. Di daerah kita di daerah Kupang kita kan kalau mau bilang kita masuk dalam Islam, kita masuk dalam untuk komoditas. Apakah ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita beretika? Tidak, malahan ini mendukung teman-teman kita yang dari orang sebelah, dari teman-teman dari agama sebelah misalnya, dalam kegiatan sosial saja kita selalu dilibatkan. Artinya apa? Mereka menawarkan suatu kehormatan kepada kita. Nah, kita tanggapinya dengan seperti apa? Kita menciptakan kedamaian bersama. Kita membantu saling tolong-menolong. Ini hal yang sangat sederhana. Kadang ada kepentingan di situ yang membuat kita seolah-olah kita menjadi manusia yang egois. Seperti itu misalnya. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Nah, saat ini kan kita masuk pada tahun politik nih, Pak. Iya. Kaitannya dengan etika nih. Bagaimana pandangan Bapak mengenai etika politikus saat ini? Politikus ya, kebetulan saya juga memperhatikan siklus politik yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun, dan tentu saja selalu mengalami perubahan. Etika berpolitik, kalau kita bahas tentang pejabat kita, para politikus yang ada yang saat ini, kita bandingkan dengan yang lalu-lalu, tentu saja punya perbedaan yang sangat mendasar sekali. Sebenarnya orang-orang yang diberikan kesempatan tanpa melihat siapa latar belakang agamanya, dia cuma lihat saja ke Pancasila itu sendiri, sudah selesai. Tidak usah dia harus dari agama ini baru dia seperti ini, harus bagus seperti itu, usah. Mau agama mana saja, tapi dia berlandaskan Pancasila, udah selesai. Artinya kalau diterapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kebijakan politiknya, saya rasa itu selalu berkesinambungan dengan kebijakan yang mau dia buat. Kalau misalkan seorang pejabat yang nilainya yang saat ini ada banyak sekali contoh yang tidak mencerminkan etika mereka. Misalkan kita tahu negara Indonesia itu negara hukum, semuanya harus adil tuh. Mau yang dari orang kecil, orang menengah, orang besar, yang namanya melanggar hukum ya ditangani dengan adil. Nah, yang sekarang terjadi kan tidak seperti itu. Itu seperti sesuatu yang diwajarkan. Padahal kita mengatasnamakan kita adalah negara hukum. Contoh misalnya, seorang pejabat yang terkena kasus pelanggaran, misalnya kasus korupsi. Nah, kalau secara kita bisa bandingkan ini dengan negara lain, misalnya negara Jepang. Negara Jepang kalau terkena kasus korupsi, seorang pejabat politik etikanya kan dia berhenti dari jabatan, berhenti betul-betul dan disanksi, bahkan disita hartanya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, dia ketahuan korupsi, dia masih ditangguhkan, belum diproses juga berbelit-belit, dan begitu terus sampai kita masyarakat Indonesia merasa sudah lupa dengan kasusnya, dan orangnya itu sampai hari ini masih terkena jabatan, masih dia terkena kasus korupsi, tapi masih dengan jabatan sampai hari ini. Itu artinya saya sebutkan namanya, mungkin semua bisa tahu sih. Ini etikanya, jadi kayak nggak punya malu lagi, sudah nggak rasa bersalah, tidak mau menerima sanksi, tetap mikul jabatan. Nah, kalau kita bicara tentang etika politik, ini sangat-sangat tidak etika sekali. Itu salah satu contoh, dan masih banyak lagi kalau mau dibahas, terlalu banyak. Salah satunya, misalkan orang sebagai politikus
kalau secara Pancasilais seharusnya kan dia tujuannya sama, yaitu memajukan Indonesia seharusnya kan. Entah dalam bidang apa, sektor apapun itu, masing-masing ada bidangnya. Tentu tidak akan ada yang namanya saling menjatuhkan antara pejabat politik yang sedang memegang wewenang. Gitu. Namanya walaupun beda partai atau beda visi misi, tapi kalau sudah masuk dalam satu kabinet, otomatis harus bekerja sama. Tapi yang terjadi terhadap pejabat kita di dalam satu kabinet, masuk dalam satu kabinet, mereka saling situ, saling senggol menyenggol, saling buka aib, bahkan saling melaporkan. Dan laporannya itu juga ada yang ditangani, ada yang tidak ditangani. Jadi sama saja ini mempertontonkan kepada masyarakat umum bahwa mereka bangga dengan tidak beretikanya mereka, dan kembali ke masyarakat itu yang terjadi. Seperti itu. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Kaitannya dengan korupsi nih, Pak. Ya. Untuk mendapatkan pemimpin yang bersih dari korupsi itu sendiri, kira-kira kriteria apa yang harus dipenuhi oleh pemimpin tersebut? Oke, mengenai kriteria pemimpin. Kalau kriteria pemimpin, otomatis saya tidak akan pisahkan dari apa yang diajarkan oleh agama saya. Jadi di dalam Islam itu kan kita sudah diajarkan bahwa umara, para pemimpin itu kita bisa lihat dari sifat dari pemimpin kita. Salah contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kriterianya itu kan ada 4, kan? Ada sidik, ada fatwa, ada tablik, ada amanah. Nah, sudah ini saya tidak dimasukkan ke dalam kriteria pemimpin kita sehingga bisa memimpin dengan baik. Simpelnya begini, kalau di zaman sekarang jadi pemimpin dan dia misalnya beragama Islam, udah ikuti aja apa yang sudah diajarkan. Intinya takutlah sama Allah misalnya. Kalau dia udah takut sama Allah, tahu hukum-hukumnya, tidak bakal dia berani melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Contohnya misalkan dalam hal muamalah misalnya, atau menentukan kebijakan politik, dia pasti mengukur ini efeknya kayak gimana kalau saya terapkan kebijakan ini, efek kepanjangannya kayak gimana, apakah ini berpengaruh baik atau buruk. Nah, dan kalau orang yang sudah mantap dengan keyakinannya sama Allah dan dia berpegang teguh kepada gaya kepemimpinan Rasulullah, dan otomatis bertanggung jawab, seorang yang cerdas, orang yang jujur, terutamanya itu ada jujur, pasti dia dapat merasakan kebijakan ini dia pasti bisa tahu kebijakan ini bagus, dan tidak ada yang namanya uji coba. Kebanyakan kan pemimpin kita ini kan melakukan kebijakan itu sebenarnya uji coba saja. Uji coba yang sebenarnya orang awam juga kayak saya, orang awam kita lihat bahwa ini bakal nggak bagus, kita bisa ini nggak bagus, tapi dengan alasan uji coba kebijakan itu diterapkan, akhirnya begitu berdampak tidak baik, negatif, baru yang kesimpulan ini tidak dikebijakan. Nah, kalau hal seperti itu bisa terjadi karena itu sebetulnya tidak mampu, tidak cerdas dalam memilah, menganalisis kebijakan ini baik tidak, berkepanjangan tidak, atau hanya untuk menarik perhatian. Jadi kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau kebijakan kriteria dari pemimpin yang di era sekarang yang bisa memimpin, kalau menurut saya itu pertama dia fatwa, dia tablik, menyampaikan, terus dia sidik, jujur, dan tentu saja amanah dapat dipercaya. Itu saja kesimpulannya kayak gitu. Nah, bisa tidak pimpin kita kayak gitu. Jadi kesimpulannya saya takut sama Allah itu. Terima kasih Pak atas